Yesus Kristus menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya oleh karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya buka masker saja supaya orang jangan kaget ini pastor atau penyusup masuk dalam gereja. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih
dalam Kristus. Kita sekali lagi mendengar tentang kisah orang kaya dan Lazarus. Dan kita tahu bahwa orang kaya ini pada akhirnya dia tidak memperoleh keselamatan, dia masuk neraka, sedangkan Lazarus dia memperoleh keselamatan, dia masuk surga. Orang kaya ini seperti yang sudah saya katakan tadi, dia masuk neraka bukan karena dia kaya, bukan karena dia kaya maka dia masuk neraka, melainkan dia kaya karena dia tidak masuk surga karena dia egois. Dia tidak mau berbagi orang dengan Lazarus. Lazarus ini masuk surga karena dalam hidupnya dia menderita. Lazarus itu sendiri mau menunjukkan kepada kita kalau kita tidak mampu untuk menolong sesama kita, maka Allah sendiri akan menolong sesama kita yang menderita. Mungkin kita tidak tahu arti Lazarus. Ada yang tahu arti Lazarus? Tidak tahu. Sampai sudah tua, dalam Katolik rambut putih botak-botak juga ada yang kepala tapi belum tahu. Jadi Lazarus itu dalam bahasa Ibraninya itu Eleazar, yang artinya Allah telah menolong. Lazarus itu artinya Allah telah menolong. Jadi kalau kita seperti orang kaya ini yang egois, yang tidak mau berbagi, maka orang yang menderita itulah yang akan menjadi Lazarus. Karena Lazarus adalah Allah telah menolong, sehingga Allah sendiri yang akan menolong mereka yang menderita. Karena kita manusia tidak mampu untuk menolong sesama kita yang susah dan menderita. Amin. Ada 3 poin yang saya mau sampaikan kepada kita supaya membantu kita untuk bisa menjadi kurang egois dan bisa membantu kita untuk menuju ke surga. Yang pertama, menjadi baik tidaklah cukup. Menjadi baik tidaklah cukup. Orang kaya dalam Injil hari ini kelihatannya dia itu begitu baik. Dia tidak protes waktu dia tahu bahwa dia berada di neraka. Dia juga tidak marah ketika permintaannya untuk meminum air, sedikit air supaya tenggorokannya dia dilegakan dari rasa hausnya. Dia tidak marah ketika permintaan ini tidak dipenuhi. Dia hanya meminta supaya Lazarus ini dikirim ke rumahnya untuk menasehati saudara-saudaranya agar mereka bisa memperoleh keselamatan. Jangan seperti dia. Kelihatannya dia baik sekali, namun standar kebaikannya tidak sebanding dengan standar kebaikan dari Allah. Di sini kita diingatkan bahwa orang memperoleh keselamatan bukan karena dia memiliki standar kebaikan dari dirinya sendiri, melainkan dia selamat karena dia mengikuti standar kebaikan dari Allah. Kita kalau mau memperoleh keselamatan, kita jangan menilai diri kita dari standar kebaikan yang kita miliki, namun kita hendaknya menempatkan diri kita dalam standar kebaikan Allah. Amin. Untuk kita tahu standar kebaikan Allah itu
adalah dengan jalan apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Kita menempatkan Allah sebagai pusat hidup kita. Saya mau tanya, apakah kita sudah menempatkan Allah sebagai pusat hidup kita? Susah ya? Susah. Kebanyakan orang sekarang menempatkan apa? HP dan internet sebagai pusat hidup mereka. Iya toh? Makanya tadi waktu sebelum misa dianjurkan supaya jangan apa? Melihat HP. Pernah saya ikut misa, tapi ada yang tidak tahu saya romo. Saya duduk bersama dengan umat. Mungkin dia berpikir saya penjahat. Jadi duduk di sebelah dia, sibuk main HP, nggak konsentrasi ke misa. Banyak yang buat seperti itu kan? Iya toh? Iya toh? Amin? Ah, benar. Ya makanya dulu pusatnya Tuhan, sekarang pusatnya HP dan internet. Makanya orang katakan apa? Dulu jodoh adalah di tangan Tuhan, sekarang jodoh ada di tangan HP dan internet. Ketik rek jodoh, kirim ke nomor sekian-sekian, maka Anda akan mendapat jodoh. Iya toh? Ketika jodoh dapat, waduh minta dikirimi foto, wah cantiknya seperti Lulu Tobing. Waktu ketemu, wah wajahnya Lulu Lantak. Jadi Bapak Ibu Saudara dan Saudari, supaya kita bisa menemukan Tuhan, menemukan kebaikan Tuhan, standar kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita hendaknya menempatkan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Dan tentunya Tuhan akan membawa kita menuju kepada standar kebaikan yang Dia miliki dan kita bisa memperoleh keselamatan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, berpura-pura tidak tahu. Berpura-pura tidak memperhatikan. Berpura-pura untuk lupa. Orang kaya ini, dia melihat Lazarus. Karena Lazarus tiap hari ada di rumahnya. Tetapi sungguh mirisnya, orang ini berpura-pura tidak tahu. Orang ini berpura-pura tidak peduli. Orang ini berpura-pura tidak untuk melihat si Lazarus ini. Padahal Lazarus ini merupakan pemandangan yang sangat menyedihkan. Tetapi orang ini berpura-pura tidak tahu. Dan orang ini melakukan dosa kelalaian. Dia tidak memperoleh keselamatan karena jiwanya jiwanya tidak memperoleh keselamatan karena bukan apa yang dia lakukan, melainkan dia lalai untuk melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, yaitu membantu orang yang miskin ini yang ada di depan matanya, yang dia lihat setiap hari. Semoga kita semua ini jangan lalai, ya. Tetapi kalau saya mau bilang, kita juga banyak lalai, iya toh. Kita sering tidak memperhatikan sesama kita yang ada di depan mata kita yang membutuhkan bantuan kita. Kita juga lalai dalam melaksanakan tugas-tugas kita di lingkungan, di wilayah, di paroki, untuk membantu sesama, untuk melayani sesama. Contoh yang paling gampang itu adalah mungkin latihan kor atau nyanyi, banyak yang tidak hadir. Benar atau tidak? Iya toh? Mungkin anggota kor sana kita bisa tanya mereka, itu apakah semua hadir itu? Halo, semua hadir enggak? Hadir. Semua hadir? Hadir. Mungkin ada yang disembunyiin. Banyak yang lalai sehingga mungkin dia katakan dia berpura-pura untuk tidak tahu, makanya dia katakan, biar kalian nyanyi saja ya, saya baru bernafas saja sudah falas, jadi mau nyanyi juga susah. Oh jangan seperti itu. Siapa tahu
dari kekurangan itu akan datang sesuatu yang baik. Ingat Iwan Fals, namanya Fals tapi nyanyinya bagus. Ingat. Saya karena belajar musik di Jogja, saya pernah edit satu kelompok mahasiswa, mereka 5 orang nyanyi tugas, lalu diupload ke YouTube karena online. Jadi di antara mereka 5 orang itu 2 suara bagus dan yang 3 masuk dalam golongan subur, artinya suara buruk. Subur, suara buruk. Jadi waktu edit karena sangat parah, saking parahnya 3 orang ini, jadi saya besarin yang 2 itu, lalu saya kecilin yang 3 itu. Dan ya walaupun telinga musik saya kurang jelas, tapi saya berusaha membuatnya sehingga bagus, lumayan bagus. Begitu diputar, Romo yang di sebelah kamar saya dia katakan, "Wih, bagus sekali ya, mereka bisa bagi suara." Lalu saya katakan, bukan hanya 1 suara itu, 2 saja yang bagus, 3-nya hancur itu, makanya kan itu sudah diatur sehingga kelihatannya bagus. Iya, siapa tahu walaupun jelek-jelek, walaupun kurang, begitu digabungkan pasti akan baik. Tuhan akan menyempurnakan kalau kita mau memberi. Amin. Jadi kita jangan lalai dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Kalau tidak, kita tidak memperoleh keselamatan. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, cinta yang terlambat. Cinta yang terlambat. Orang ini, orang kaya ini, ketika dia meninggal, ketika dia sadar bahwa dia menderita, baru dia ingat saudara-saudaranya. Dia memaksa supaya Lazarus ini, dia meminta kepada Abraham supaya Lazarus ini pergi untuk mengingatkan saudara-saudaranya supaya mereka tidak mengalami nasib yang sama seperti dia. Kelihatannya bagus sekali, tetapi sayang, terlambat. Mungkin saudara-saudaranya ini akan mengalami nasib yang sama seperti dia. Dia mengasihani mereka, tetapi terlambat. Sudah telat. Nasi sudah menjadi bubur, tidak bisa menjadi nasi lagi. Dia terlambat. Seharusnya ketika dia masih hidup, dia melakukan hal ini, menunjukkan cintanya kepada keluarganya. Dia tentu sudah memberikan dampak yang baik. Akan tetapi setelah dia meninggal, baru dia sadar dan terlambat. Kita hendaknya jangan terlambat dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai seorang murid. Kita hendaknya jangan terlambat dalam menunjukkan cinta kasih kepada sesama kita. Amin. Tetapi biasanya kita selalu terlambat, toh. Iya toh? Oh, terlambat, mau minta maaf, tunggu dulu nanti meninggal. Waduh, sadar, oh, sudah. Amin. Amin. Selalu terlambat. Saya ingat sebuah lagu itu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Walaupun sementara, tetapi kita tetap terlambat. Benar toh? Benar toh? Benar. Terlambat. Makanya sekarang kalau orang diminta bisa menjadi asisten imam, susah toh? Susah. Menjadi ketua lingkungan, ada yang berani? Susah. Bagaimana mau menjadi ketua lingkungan? Atau bagaimana mau menjadi asisten imam? Aduh, masih terlalu muda. Orang lain saja.
Setelah itu beberapa tahun kemudian diminta, bagaimana bisa menjadi asisten imam? Banyak pekerjaan, sibuk. Setelah pensiun, bagaimana masih bisa menjadi asisten imam? Ngemce, ngomong cucu. Setelah cucu dewasa, bagaimana bisa menjadi asisten imam? Stroke. Selalu telat toh? Halo, selalu telat toh? Ya, benar toh? Itu yang telat-telat itu nggak masuk surga nanti. Jangan telat, jangan telat. Banyak yang membutuhkan bantuan kita. Tuhan membutuhkan bantuan kita juga. Jadi jangan telat. Ingat bahwa kita ini anak-anak terang ya. Anak-anak terang. Karena kita ini sudah dibaptis menjadi anak-anak Allah. Bukan karena kalian kulit terang jadi kalian anak terang, saya kulit gelap. ABG anak berbadan gelap jadi anak gelap, bukan. Tetapi kita semua telah menerima pembaptisan, anak-anak Allah, jadi lakukan tugas-tugas kita. Kadang-kadang saya juga bingung. Ya, waktu kecil kita takut gelap. Tapi waktu besar suka di gelap-gelap. Waktu kecil papa, mama takut gelap. Tapi besar suka di gelap-gelap, memakai baju gelap, memakai kacamata gelap, berbaju gelap, bersama pasangan gelap, melakukan perbuatan yang gelap-gelap. Mari, jangan terlambat. Semoga kita semua selamat. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua dan Tuhan memberkati. Amin.